Ya kan? Oke, oh, layar saya ketutup gambar. Oke, ya, kami dari kelompok 3, dari konseling pastoral anak dan remaja, beranggotakan saya sendiri, Anton Purwanto, dan Bapak Yohanes Budi Kurniawan. Ya, kelompok kami mengambil judul Pastoral Konseling kepada Remaja Kristen Indonesia dalam menghadapi pergaulan bebas. Pendahuluan. Jadi di sini manusia merupakan makhluk sosial yang pertumbuhan dan perkembangan hidupnya itu tergantung dan dipengaruhi oleh sesamanya dan lingkungan hidupnya ya. Ini sangat dipengaruhi gitu. Jadi pertumbuhan dan perkembangan hidup setiap orang tidak hanya dibentuk dan dipengaruhi oleh faktor-faktor eh, dalam dirinya sendiri ya. Jadi di sini juga dari dalam juga ya. Jadi faktor-faktor dari dalam dirinya sendiri, tapi faktor yang dari luar juga mempengaruhi ya. Jadi di sini ada internal dan eh, eksternal ya. Dari dalam pembentukan dan perkembangan kepribadian remaja bermula dari peran serta orang tua dan keluarga yang sangat kuat di dalamnya gitu ya, akan memberikan kemampuan bagi remaja dalam menghadapi berbagai rangsangan yang bisa mengganggu kestabilan kepribadian seorang remaja tentunya. Dengan demikian, di sini kami akan bahas, kelompok akan bahas pastoral konseling kepada remaja Kristen Indonesia dalam menghadapi pergaulan bebas. Masuk ke dalam pengertian pastoral konseling ya. Di sini kata pastoral adalah mengenai kehidupan yang disusun mengenai gembala dan kehidupannya ya. Sedangkan ada dua pengertian untuk kata konseling ya. Yang pertama adalah dari G.I. Abinemo, pastoral itu berasal dari kata pastor yang berarti poimen ya. Di sini yang dalam bahasa Latin itu kan poimen ya, yang berarti gembala. Jadi istilah gembala juga disebut bisa pendeta yang mempunyai tugas sebagai gembala bagi warga gereja atau jemaat Tuhan ya. Sedangkan kata konseling dalam bahasa Inggris jadi kata konsol yang artinya memiliki nasihat dan konsol yang artinya menghibur ya. Jadi konsolit yang artinya menguatkan, sedangkan Art Van Beek menjelaskan pengertian pastoral counseling secara etimologis. Jadi yang pertama itu pastoral berasal dari kata pastor dalam bahasa Latin atau dalam bahasa Yunani disebut poimen yang artinya gembala tadi ya. Jadi istilah konseling ini kan yaitu kata konsul ya, berarti memberi nasihat. Jadi pelayanan pastoral konseling dapat diartikan sebagai kegiatan pastor atau kegiatan gembala atau pendeta atau semua orang ya, untuk menasihati, menghibur, menguatkan jemaat Tuhan yang terbelenggu dosa dan menghadapi permasalahan dalam hidupnya dengan firman Tuhan ya, sebagai dasar konseling ya, di sini ya. Jadi agar memperoleh kekuatan untuk mampu keluar dari masalahnya ya dan berubah bertumbuh imannya pada Allah di dalam Yesus Tuhan. Jadi setelah saya membaca dari artikel aslinya Art Van Beek dan G.I. Spabinemo, jadi ini ada perbedaan pengertian dari mungkin yang kelompok-kelompok lain ya. Ini saya sampaikan di sini. Di sini suatu upaya untuk membentuk apa? Jadi untuk menemukan atau gimana ya? Jadi bukan untuk membantu keluar di sini, tapi untuk membantu jalan masuk. Ya. Jadi intinya di situ ya. Untuk menemukan jalan masuk kok bisa eh, sampai seitu gitu ya. Jadi menemukan jadi mundur ke belakang gitu ya. Jadi masuknya dari mana gitu ya. Bukan mencari jalan keluar seperti yang umumnya saya dengar, tapi untuk mencari jalan masuknya. Jadi supaya dia bisa keluar intinya seperti itu. Tapi harus menemukan jalan masuknya terlebih dahulu gitu. Jadi dasar Alkitab pastor konseling ya. Jadi ini konseling Kristen kan merupakan proses pembimbingan yang dinamis ya. Karena antara konselor, bisa pendeta, gembala, dan konseli yang orang dilayani itu dituntun dan dibimbing oleh Roh Kudus dan diterangi oleh firman Tuhan ya. Jadi sehingga konseli dapat dipulihkan, mengalami perubahan dan bertumbuh iman kepada Allah di dalam Yesus. Jadi di sini tidak hanya konselor saja yang diberi hikmat, tapi konseli juga harus mendapat hikmat ya dari Tuhan ya.
Di sini yang Alkitab ini adalah standar final ya bagi konseling Kristen yang benar. Dan yang kedua, Roh Kudus, dinamika konseling Kristen. Ya, jadi kenapa di sini ya? Karena Roh Kudus yang menuntun konseling Kristen ya untuk melayani dan sekaligus memulihkan, mengubah serta mendewasakan konseli ya di sini. Dan yang ketiga adalah Kristus dan kasihnya yang kekal adalah fondasi utama konseling Kristus. Ya, jadi tidak bisa keluar dari itu ya, karena kasih Kristus menjadi dasar kekuatan dan hikmat Allah yang mendorong konselor untuk menolong menyelesaikan masalah konseli sebagai manusia berdosa sampai kepada akar-akarnya ya, seperti pelayanan yang holistik gitu ya, tidak hanya sekedar ini yang perbedaan antara konseling dan juga khotbah di sini ini sangat berbeda ya. Jadi yang ketiga adalah janji berkat adalah jaminan peneguhan baginya bagi konseling Kristen ya. Ini di sini ada di 1 Korintus ya, dan di ayat 1 sampai 9 dan 1 Yohanes 1 juga 7, 9, 4 dan juga 10 ya. Jadi lingkup kerja konseling Kristen itu bersifat universal ya di sini ya. Jadi maksudnya konseling Kristen dapat diterapkan secara universal di mana kapan kapan saja dan tujuan penyelesaiannya gitu. Dan yang ini juga seperti contohnya di Matius 7 ayat 17 ya di sini ya, dari tentang pohon yang baik dan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, buah yang baik dihasilkan dari pohon yang baik ya. Jadi di sini peran serta orang tua sangat menentukan gitu ya. Secara Alkitabnya seperti itu ya. Jadi bila begitu peran orang tua di sini adalah sangat membantu sebenarnya dalam konseling untuk bisa menemukan jalan masuk di situ ya. Kemudian di sini kita masuk dalam konseling dalam perjanjian lama ya. Ini dari Musa ya. Jadi Musa itu merupakan salah satu dari konselor dalam Alkitab ya. Dalam perjalanannya kan memimpin umat Tuhan itu di padang gurun ya. Dia itu mendengarkan dan memberikan keputusan untuk semua keluhan dan permasalahan yang disampaikan kepadanya ya. Jadi cukup bijaksana di situ, dan keputusannya dan nasihatnya itu berguna sebagai penuntun bangsa Israel untuk menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Itu dia ada di Keluaran 18 ayat 15 sampai 16 ya. Yang kedua di Keluaran 18 ayat 13 sampai 27 juga ini menjelaskan tentang Yitro ya, mertua Musa, menasihati dan menjelaskan kepada Musa cara mendelegasikan tugas dan tanggung jawab kepada pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, juga pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang ya. Jadi para pemimpin yang dipilih itu didelegasikan tugas gitu ya. Jadi tentunya tidak hanya tugas, itu tanggung jawab juga ya oleh Musa ya. Dari sini kita tahu ya, jadi di sini Musa adalah orang yang sakap dan takut akan Tuhan ya. Jadi orang-orang yang dapat dipercaya, yang benci kepada pengajaran suap tentunya ya. Juga Musa mendengarkan. Nah, ini kuncinya di sini. Musa mendengarkan perkataan Jitro dan melakukannya ya, sehingga para pemimpin yang didelegasikan tugas dan tanggung jawab untuk mengadili bangsa Israel sewaktu-waktu ya. Jadi hanya perkara-perkara yang sukar saja ya yang dihadapkan kepada Musa, sedangkan perkara yang kecil diadili mereka sendiri gitu ya. Di Samuel juga di sini ya, dalam 2 Samuel ya. Ini menjelaskan tentang Nabi Nathan ya, yang menegur, memperingatkan dan menasihati Raja Daud yang telah berbuat dosa ya di sini untuk menutupi dosanya dengan eh, menghamili Berseba ya, istri Uria ya. Lalu Daud menyesal, bertobat ya, kuncinya akan di situ ya. Dan kesalahan yang atas kesalahan yang dilakukan ya. Selanjutnya Raja Daud juga mengungkapkan pengakuan dosa dan pertobatannya kepada Tuhan melalui nyanyian, yaitu ada di Mazmur 5 ya. Kemudian pastoral counseling dalam perjanjian baru ya, ini kita jelaskan dasar-dasarnya dulu ya. Jadi secara khusus kita akan melihat ya surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika ya. Jadi di sini kami juga menasihati, di sini dari kata para kaleo, kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Ya. Tegurlah ini dari kata noteteo ya, jadi dan juga hiburlah mereka yang tawar hati. Kata hiburlah dari kata
paramutemai. Jadi belalah mereka yang lemah, sabarlah ini terhadap semua orang. Jadi itu ada di 1 Tesalonika 5 ayat 14. Di sini dijelaskan ya mungkin dari kata-kata berkata ya. Para kaleo itu menasehati, mendorong, mendukung, menghibur. Ke Nautateo di sini mengingatkan, menegur. Ini penting sekali. Para muteomai di sini menghibur, menguatkan ya. Jadi atecomai juga memberi perhatian ini dari asal kata ini memegang teguh, memegang erat. Supaya yang terakhir makrotomeo ya, dan ini bersabar ya dalam Ibrani di sini ya. Jadi fungsi pastoral counseling yang selanjutnya di sini mengenai fungsi pastoral counseling di sini sangat jelas dikatakan oleh Oliver McMahon ya, menjelaskan bahwa ada dua fungsi dari pekerjaan gembala ya yang dijelaskan Alkitab, ini memelihara dan melindungi kawanan domba gembalaannya ya. Di sini menjelaskan kedua fungsi utama ya seorang gembala. Jadi walaupun ini baik domba maupun jemaat untuk memelihara dan melindungi ya. Jadi uh, fungsi pastoral yang seharusnya itu yang harusnya dilakukan itu untuk meringankan rasa sakit di sini. Yang pertama dan yang kedua adalah untuk pelayanan penyembuhan gitu ya. Jadi yang ketiga adalah memperbaiki yang tidak berfungsi dan kemudian pemulihan dan rekonsiliasi, penginjilan, belas kasihan dan pelayanan ya. Jadi uh, kami di bidang pelayanan kami, jadi ini kan ada salah satu bidang di anak jalanan ya. Jadi anak jalanan itu karena kemarin itu bulan Desember kuliah libur, jadi ada inisiatif saya untuk membuka pos baru ya, itu di daerah Tawang ya di sini. Dan ternyata mereka itu bermasalah rata-rata ya. Sebagian besar mereka itu bermasalah dari anak-anak yang dari broken home gitu ya, dari anak-anak yang eh, rata-rata mereka ditinggal orang tuanya juga gitu ya. Jadi mereka harus uh, berani hidup sendiri gitu ya dari situ ya. Jadi uh, sangat kompleks sebenarnya permasalahan mereka ya karena dari meringankan rasa sakit yang pertama ini mereka itu benci dengan orang tuanya gitu. Jadi yang dihadapi mereka itu justru kalau ketemu orang tuanya gimana kamu gitu. Kalau mau kembali nggak mau ya rata-rata gitu. Dia udah asik hidup sendiri ya. Jadi dari mereka juga ada beberapa yang mereka karena eh, depresi juga ya karena tekanan dari orang tua ya jadi kita butuh di situ pelayanan penyembuhan di situ ya karena mereka terbiasa dapat tekanan ya kalau nggak belajar misalkan dia tidak dapat nilai bagus itu akan dihukum gitu ya jadi sini ada sakit hati terhadap orang tua gitu dan akhirnya mereka meninggalkan gitu ada beberapa juga di sini yang jadi mereka itu tidak bisa berfungsi dengan baik karena juga anak-anak di sini kadang akan sangat sulit membedakan misalkan dia itu sakit hati atau dia hanya sekedar emosi saja gitu. Itu anak-anak rata-rata mereka belum bisa membedakan gitu ya. Jadi belajar di sini memulihkan ya. Untuk rekonsiliasi itu kita berbeda ketika kita menangani remaja ya di sini ya. Kita mencari permasalahan dengan anak-anak lebih kompleks ya di sini. Jadi waktu itu saya menghadapi di sini itu dengan membawa kartu ya. Kartu bisa kartu warna gitu ya. Jadi karena mereka sulit mengungkapkan perasaan mereka. Saya bawa kartu itu ada beberapa macam ya. Dan di sini tujuannya untuk kita menjalin komunikasi di situ ya. Jadi ada merah, kuning, hijau, dan mereka suruh ngambil gitu. Dan tidak diperlihatkan ke saya, tapi saya berusaha menebak gitu ya. Dan dia ngambil misalnya warna kuning. Saya tebak itu karena saya kan tahu ini kartunya mungkin ada 5 yang berkurang kan kuning. Saya jadi tahu. Jadi perasaanmu itu seperti apa gitu. Kok kamu mengambil warna kuning gitu. Jadi di situ ada komunikasi mulai karena sulit ya untuk pertama kan gitu ya. Jadi dari untuk kita mulai masuk dalam penginjilan itu harus kita dekat dulu gitu dengan anak ini ya. Jadi ada belas kasihan dalam pelayanan seperti itu ya dalam ketika saya lihat mereka itu berenang di polder Tawang itu kan airnya cukup keruh dan mereka nggak gatal gitu dengan
ketika masuk senang. Jadi buat mereka itu eh, bahagia itu sangat sederhana ya. Jadi ketika saya dekati, saya memberikan sebuah coklat gitu. Nah, awalnya mereka nggak mau gitu. Jadi mereka nggak mau, kemudian ayo balapan sampai situ yang menang saya kasih gitu. Justru mereka malah mau merespon. Jadi kita di sini eh, mencoba pelayanan yang holistik ya dari tahap tumbuh kembang mereka itu tentu berbeda ya, anak-anak dan remaja ya. Jadi eh, eh, perlu sesuatu yang khusus mungkin ketika kita masuk gitu ya. Nah, kemudian tujuan daripada pastoral counseling di sini, nah, manusia kan di sini adalah makhluk sosial yang tidak mungkin lepas ya dari hubungannya dengan orang lain atau hidup tanpa sesamanya. Jadi saling membutuhkan dan saling membutuhkan pertolongan. Nah, itu tujuannya di sini ya. Jadi eh, mungkin ada sebuah penelitian yang mengatakan lima satu dari 5 orang di kota besar itu mengalami depresi gitu ya. Kayak entah itu mereka yang berkata ya, jadi dengan kesibukan di kota gitu ya. Nah, mereka itu mengalami depresi ya, sehingga pada waktu pulang mereka tuh tinggal marah-marah gitu karena udah ya sekolah udah banyak tugas gitu ya, udah banyak suatu mungkin eh, kenakalan teman-teman gitu ya. Sehingga pulang tuh tinggal marah-marah ya. Karena selain masuk makhluk sosial kan juga makhluk komunikatif ya, yang butuh orang lain untuk berkomunikasi. Nah, di sini tuh peran orang tua itu sangat penting di sini ya. Ketika mereka datang kepada orang tua dan mereka nggak nyaman, maka mereka tidak bisa mengungkapkan apa yang ia rasakan gitu ke dalam orang tua. Dan seberapa banyak di sini yang anak-anak yang justru di rumah itu malah nggak betah gitu ya, nggak senang, remaja juga terutama ini ya, ketika mereka untuk dekat-dekat dengan orang tua, karena kebanyakan di sini orang tua ya tadi yang pertama menekan, banyak menekan gimana hasil tadi kamu ranking 1 atau enggak gitu, kalau enggak dapat loh kok tidak nomor 1 tidak ranking 1. Jadi sepertinya orang tua itu banyak menekan, jadi seberapa banyak di sini ya mungkin juga termasuk anak-anak kita ya Bapak Ibu itu nggak betah ketika dekat dengan kita gitu sebagai orang tua ya. Jadi dalam komunikasi manusia itu dengan sesamanya terjalin sosialisasi yang tanpa disadari itu sudah terjadi konseling sebenarnya ya. Jadi konseling itu berawal dari keluarga sebenarnya yang baik ya. Jadi jangan berharap seperti anak kita itu kan ibaratnya itu sebuah eh, komputer ya, hardware ya gitu. Dia butuh suatu software ya, untuk dia bisa mengaplikasikan segala sesuatu ya. Berarti dalam komputer kan kita nggak bisa mungkin menggunakan program Photoshop kalau tidak diinstal di situ. Nah, sebagai orang tua di sini kan kita bertugas menginstal kepada mereka. Jika mereka tidak mendapat dari kita, maka mereka akan dapat dari sesuatu yang luar, di luar sana gitu untuk mendapatkannya, dan itu bisa sesuatu yang banyak virusnya, istilah yang jelek gitu ya. Jadi karena dalam proses komunikasi kan ada tendensi untuk menolong sesama dengan memberikan nasihat dan bimbingan sesuai dengan pengetahuan. Dengan anak-anak ketika mereka mendapat sesuatu dari luar, kadang dari YouTube juga, itu bisa yang seharusnya tidak mereka konsumsi gitu ya. Jadi eh, dan sehingga pengalaman yang dimiliki untuk membantu berusaha keluar itu dari masalah yang dalam hidupnya itu kita kebanyakan mereka berdapat dari video yang mereka tangkap, dan kadang itu nggak pas gitu ya dengan usia mereka gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua juga kadang-kadang itu nggak adil juga ya. Gimana bisa menuntut anak-anak kita misalkan baca Alkitab, tapi kita tidak menanamkan software kepada mereka ya untuk mereka baca Alkitab ya. Orang tua tidak membimbing mereka baca Alkitab. Kok kita kepengen anaknya baca Alkitab kan nggak mungkin gitu ya, nggak adil juga ya. Jadi harus kita seperti kalau dalam usaha itu andil gitu ya, apa investasi gitu ya, apa tanam modal lah misalnya. Nggak mungkin saya misalkan Pak Pak dosen ya ini sebagai pengusaha sukses, tiba-tiba saya minta kepada Pak dosen gitu, wah saya minta beliin ini Pak Freddy gitu, kan nggak mungkin, itu nggak adil gitu ya. Jadi eh, saya nggak andil apa-apa gitu, aku mau minta ya. Dan juga kita kepada orang tuh, kepada anak-anak kita juga seperti itu ya, terutama kepada remaja ya. Kalau kita lihat pergaulan mereka rusak, itu karena memang software mereka itu mereka dapat dari luar, bukan dari orang tua yang baik gitu ya. Kemudian kita untuk tujuannya juga untuk menyediakan fasilitas ya, untuk merubah apa perubahan perilaku ya di sini ya. Jadi
Karena apa? Kebanyakan dari mereka itu seperti katakan itu kan eh, membawa yang bersangkutan agar terjadi apa perubahan yang memungkinkan kehidupan ya, yang produktif gitu ya kan, tidak semata-mata mereka itu anak-anak remaja itu dalam masalah, tapi untuk meningkatkan eh, supaya mereka itu lebih produktif gitu ya. Karena contohnya aja mungkin kalau kita dewasa itu dalam gereja saya itu kan banyak eh, konseling tuh dalam kelompok gitu ya. Untuk PKS misalkan itu untuk meningkatkan produktivitas gitu ya. Jadi yang eh, bisa supaya membawa kenikmatan dan kepuasan hidup yang dengan segala keterbatasan lingkungan hidup. Jadi ada istilah itu di situ tuh milioterapi ya, yang menunjukkan perlunya manipulasi lingkungan sehingga dapat mengubah sesuatu gitu ya. Contohnya apa ya? Jadi di Indonesia itu kan kebanyakan orang ke dokter itu kan setelah sakit baru datang ke dokter ya. Kalau nggak sakit nggak perlu. Mungkin berbeda dengan di negara maju ya. Jadi di negara maju itu orang ke dokter karena untuk mencegah gitu ya. Jadi konseling juga seperti itu ya. Konseling di Indonesia itu sebenarnya itu lebih baik untuk dikatakan sebelum terjadi masalah akut gitu. Kita konseling dulu. Jadi butuh konselor-konselor yang banyak dalam gereja ya. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan untuk menghadapi sesuatu ya. Jadi di sini kehidupan disertai kan dengan persoalan yang harus dihadapi dan bagaimana menghadapi dan mengatasi persoalan hidup ya, dibutuhkan kemampuan atau keterampilan dan juga kemauan tentunya untuk menghadapi di sini ya. Jadi contohnya ya remaja kecewa atau ketika mendapat nilai yang kurang baik, kemudian ada juga bisa juga kita memberikan kesaksian, misalkan saya sudah sembuh dari rumah sakit waktu COVID itu bukan dari rumah sakit yang ternama, tapi rumah sakit yang kecil gitu, yang nggak dianggap ya, rumah sakit Tugurejo gitu. Jadi dengan demikian tuh mereka itu kan terampil tidak hanya mengandalkan sesuatu yang besar begitu ya. Jadi perlu sesuatu ditanamkan pada mereka bahwa dari hal kecil mereka itu bisa berfungsi dengan baik. Saya kadang memberi kesaksian buat anak-anak itu tentang papan catur ya. Kadang mereka menganggap pion itu nggak berarti. Catur kan tahu ya, ada mungkin ada menterinya gitu. Jadi justru mereka itu seringkali nggak menganggap sebuah pion gitu ya, karena majunya hanya bisa selangkah gitu. Tapi justru pion ini yang walaupun selangkah, tapi itu konsisten yang nggak manjur, nggak mundur, nggak bisa mundur. Hanya pion ya, jalannya yang nggak bisa mundur. Lainnya bisa mundur, tapi hanya pion yang nggak bisa mundur. Dan ini saya tanamkan ini, dan walaupun itu kecil, tapi dia konstan maju selangkah demi selangkah gitu ya. Jadi kamu juga gitu, harus terampil menghadapi sesuatu ya, walaupun mungkin kamu kecil gitu misalnya, tapi selangkah demi selangkah, asalkan kamu mau maju gitu. Seperti pion ini, ketika sampai pada tujuan goalnya, dia bisa eh, kalau kita sampai belakang ini pion itu kan bisa eh, mengganti atau berganti dengan apapun yang kita miliki, dengan menteri atau dengan apa kuda gitu ya. Jadi kita belajar dari sesuatu kita untuk meningkatkan keterampilan mereka seperti itu ya. Juga meningkatkan kemampuan dalam menentukan keputusan ya. Kadang-kala remaja itu sulit dalam mengambil keputusan ya. Jadi kita belajar mereka itu untuk mengambil keputusan kan sini sadari dengan tindakan yang nggak mudah ya, karena apalagi untuk mereka yang introvert seperti itu ya, dan mereka mungkin kalau yang berfoto karakter merah mungkin cenderung tes 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 gitu, tapi kan ada yang sulit gitu. Saya juga mungkin dalam menghadapi remaja, contohnya anak saya juga kadang menentukan membeli sesuatu itu panjang sekali gitu loh. Apalagi untuk mengeksekusi gitu ya. Kalau saya lihat harganya aja gitu mungkin. Dan itu contohnya mungkin ya dalam mengambil keputusan ya kita harus membekali mereka ya. Jadi orang tua dalam sebagai moderator yang baik ya, tidak bisa mungkin anak ini nggak bisa berfokus dengan baik ya. Jadi kita harus belajar membantu mereka gitu ya. Jadi apa sih tujuan utamanya? Kita harus tahu gitu. Jadi yang akan dicapai apa gitu. Jadi faktor-faktor apa saja kita sampaikan dan mereka biar menentukan gitu. Kalau ini seperti ini, jadinya seperti ini. Nanti kamu milihnya yang mana gitu. Bukan kita yang mengambil keputusan gitu. Jadi biar mereka untuk bisa mengeksekusi sendiri
terhadap pilihannya, walaupun mungkin mereka salah dalam memilih, tapi kan kita sudah sampaikan ya apa yang resikonya jika mengambil ini atau membeli ini, jadinya yang murah, jadinya cepat rusak seperti itu. Lebih mahal ya kamu harus uangnya biar menabung lebih baik gitu. Karena kenapa? Kalau tidak ditanamkan seperti ini, anak-anak bisa mencuri gitu. Dia pengen beli sesuatu tapi nggak mau menabung sehingga bisa mencuri gitu kan. Anak-anak kan bisa seperti itu ya. Dia mungkin salah dalam mengambil keputusan karena mereka tidak tahu dengan apa yang mereka lakukan seperti itu, dan juga di sini meningkatkan hubungan antar perorangan. Bagaimana bisa sih gini ya? Jadi ternyata dengan konseling kadang-kala kan ada orang-orang yang memang sulit untuk bisa berhubungan. Mungkin terutama mereka yang mengalami tekanan, depresi, seperti anak-anak yang mungkin korban dari orang tua itu, mereka itu nggak percaya lagi dengan teman gitu ya. Mereka tidak, karena ayah orang tua mereka menterlantarkan sehingga mereka terbiasa hidup sendiri. Itu juga di jalanan. Contohnya ada anak yang kita bimbing dan Pak Yonas tahu, Pak Yonas juga membantu dalam SPP juga itu mereka nggak mau, walaupun yuk tak temukan sama orang tuamu, kamu kan tahu gitu, sama ibumu terutama, karena anak ini hidup dengan ayahnya saja ya. Jadi ayahnya tukang becak. Jadi ketika anak ini saya tanya, kamu berangkat sekolah dengan apa? Naik becak. Wah, mampu. Tak pikir saya seperti itu. Loh, jebule gitu. Ternyata tukang becak itu ayahnya dia gitu ya. Jadi dan mereka tuh anak ini nggak mau menjalin hubungan dengan banyak orang, cenderung diem gitu ya. Ternyata ya itu karena sakit hati. Jadi kita harus seperti dari awal. Jadi konsep ini adalah menemukan jalan masuk ya. Kenapa itu mereka bisa seperti ini? Contohnya ya anak yang tersesat misalkan ya, dari Surabaya ke Semarang gitu. Kamu tadi dari mana? Dari terminal ini. Sebelum ini dari mana? Oh, dari kota ini. Dari kota ini sebelumnya kamu dari mana sih? Kok bisa naik ini? Oh, naik bus yang jurusan dari ini ke ini loh. Kita tarik mundur hingga kita tahu, oh ini awalnya dari sini, atau maksudnya dari, harusnya Surabaya jurusan Semarang, dia malah justru ke Denpasar seperti itu. Jadi menemukan jalan masuknya di mana dulu gitu ya. Jadi sini yang berikutnya di sini adalah dari beberapa tokoh di sini ya yang menyampaikan ya, konseling Kristen itu bertujuan untuk membawa pemahaman dan penerimaan diri. Mengapa demikian ya? Kadang pemahaman penerimaan diri itu bisa rusak karena gambar diri itu rusak gitu ya, sehingga kadang nggak menghargai diri sendiri gitu. Dia nggak penting bagi dia dirinya sendiri gitu. Nah ini remaja-remaja yang seperti ini yang tidak bisa melihat tentang gambar dirinya, maka dia akan menganggap sesuatu itu tidak bernilai. Ya, seperti mungkin contohnya ya kita sampaikan kisah tentang mungkin Raja Daud ya yang tidak diterima gitu ya dari keluarganya, tapi Allah mau menerima gitu. Di sini jadi bahwa akhirnya dia menjadi raja, akhirnya dia berkuasa di situ. Jadi di sini pemahaman untuk penerimaan diri sangat penting gitu ya. Di sini konseling Kristen juga bertujuan untuk membina komunikasi ke arah pembukaan yang menyiapkan jalan bagi penyembuhan yang dikerjakan oleh Allah ya. Di sini kita kan tahu bahwa dasarnya adalah Alkitab di sini ya, membawa komunikasi, membina komunikasi ya, karena tidak banyak anak-anak dan remaja itu yang bisa membina komunikasi dengan baik ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka cenderung kadang ke hasil ya. Jadi supaya mereka belajar terbuka di sini. Jadi kita mau mereka itu mengawali untuk komunikasi kita gitu ya. Jadi gimana sih komunikasi yang baik gitu. Mungkin dari kita sebagai konselor juga cara duduk kita diperhatikan gitu ya. Mungkin kita harus menghilangkan sesuatu yang istilahnya formalan kita ya. Nggak mungkin kita bisa membina komunikasi yang baik, misalkan ada konselor datang, kita remaja ini, kita pakai pakaian batik gitu kan. Justru kan kesannya kita membatasi komunikasi justru gitu. Jadi apa yang kita sampaikan di situ itu terbatas karena posisi kita juga di situ ya, berjauhan gitu lah. Di sini ya pentingnya konseling Kristen ya, jadi membina komunikasi di situ. Dan kemudian yang berikutnya adalah konseling Kristen itu bertujuan untuk memberi kemampuan untuk belajar ya, mendidik ya, membawa dan menikmati perubahan yang dari Allah dalam
batin yang menolong untuk hidup harmonis dengan Tuhan ya, disertai yang lain ya. Ini ada contohnya di dalam Titus ya. Dan juga di sini konseling Kristen juga bertujuan untuk mendukung agar konseli itu dapat menikmati kehidupan yang berkelimpahan dengan mengaktualisasi diri dalam Tuhan ya, guna ini supaya bisa tetap bertumbuh dengan matang dan dewasa. Karena kita tahu tadi sebelumnya bahwa buah yang baik itu kan dihasilkan dari pohon yang baik. Jadi, kenapa kita harus mendukung gitu ya? Karena kadang mereka itu ingin jadi yang baik, tapi mereka itu nggak mengerti cara untuk menikmatinya gitu ya. Jadi dalam artian mereka itu sudah cukup puas dengan apa yang mereka itu dapatkan. Jadi supaya memotivasi mereka, mendukung ya, agar mereka bisa menikmati sesuatu itu yang next lagi gitu ya. Tidak hanya kamu bisa tidur di pinggir jalan gitu, seperti itu. Yang penting udah makan, udah cukup tuh nggak bisa ya. Jadi ada sesuatu yang harus kita aktualisasikan dalam diri mereka tentang firman Tuhan ya. Gitu. Mungkin itu ya yang ditujukan ya. Juga konseling Kristen itu bertujuan untuk menunjang individu atau konselor untuk bangkit berjuang bagi tercapainya tujuan hidup dan menang dalam Tuhan. Nah ini gitu ya. Jadi kadang mereka itu cukup simpel mereka ya. Jadi hidup untuk makan gitu ya. Jadi tapi dalam permasalahan yang mereka hadapi ya udah seperti ini gitu ya. Jadi sehingga konselor itu menjadi membimbing mereka untuk teguh gitu dalam misalnya apa sih yang akan kamu capai gitu ya. Kita ajak mereka berdoa gitu. Kita ajak mereka mengerti nilai-nilai firman Tuhan. Dari mana sih asalnya Radhi Daud gitu. Kita harus tanamkan mereka jika mereka harus ingin menjadi sesuatu yang penting. Ya harus terus teguh berjuang seperti tadi ilustrasi pion tadi ya yang kecil ya. Mungkin mereka banyak dihina, direndahkan dan dianggap tidak sesuatu yang kecil, tapi mereka harus berjuang gitu ya. Bangkit, ayo bangkit gitu ya. Jadi kita belajar sebagai konselor untuk membangkitkan niat mereka untuk kembali ada niat untuk belajar dan ada niat untuk semangat gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi konseling Kristen juga bertujuan untuk membawa Shalom Allah, nah, ini damai sejahtera ya, dan menyeluruh bagi hidup individu di situ ya. Gimana sih seperti saya sampaikan kepada anak saya, anak-anak kita mendidik mungkin Bapak Ibu juga kan, kita nggak mungkin ingin mendapatkan anak kita ada damai sejahtera gitu. Sementara mereka dapat software dari luar yang memaki-maki gitu. Dan kita nggak mungkin gitu ingin mendapat anak kita itu tanpa kita membawa Shalom Allah untuk anak-anak ini gitu ya. Jadi ketika mereka tidak mendapatkannya, misalnya oh gimana kalau udah terlanjur gitu ya, ini udah terlanjur nakal ini gitu. Nah, sebagai konselor gimana itu ya? Jadi kita semua kita harus yakinkan bahwa semua masalah itu ada jalan keluarnya. Di sini malah kan pentingnya kita membawa Shalom Allah. Berarti mereka itu harus yakin dulu bahwa Allah itu mampu gitu ya. Allah itu penolong ya. Allah itu berdaulat. Mungkin kita bisa di Yesaya 46 ya. 1-11 itu kan Allah berdaulat gitu ya. Jadi ada Shalom dalam Allah itu mereka terima. Jadi mereka itu bisa step by step seperti pion yang sampai akhir seperti itu ya. Jadi tidak mendapatkan sesuatu yang instan tentunya ya. Jadi konseling Kristen juga secara khusus bertujuan untuk meneguhkan konselor untuk hidup berkemenangan oleh Roh Kudus sehingga ia menghidupi serta mengekspresikan hidup ya. Jadi etis moral yang memuliakan Allah dan membawa berkat bagi sesama ya. Ini sangat sangat penting di sini ya. Jadi kita untuk meneguhkan ya. Jadi meneguhkan kadang mereka kan juga apa benar sih yang sudah dia lakukan seperti itu ya. Kok bisa seperti ini? Jadi kita kadang sebagai konselor bisa meneguhkan, oh kita menjelaskan mereka harus seperti apa yang kita inginkan gitu, tapi juga tadi itu membawa mereka supaya mereka itu bisa bimbang seperti kenapa yang membuat kamu bimbang gitu. Kita harus dengarkan mereka tuh, oh ternyata gitu ya mereka itu sering ketika mengambil keputusan tuh sering disalah-salahkan gitu kan. Jadi
Jadi mereka dalam mengambil keputusan jadi ragu kadang gitu ya, mau ini apa ini ya gitu. Jadi kalau ini nanti salah gitu ya. Jadi kita harus memberikan suatu nilai-nilai buat mereka bahwa prinsip kita adalah segala sesuatu adalah kan dari Tuhan. Ya kita menikmatinya dan prinsip Allah itu murah hati. Di Matius 5 ya. Mungkin kita bisa tanamkan di situ bahwa Allah itu murah hati juga di situ. Jadi apapun yang kita lakukan kita bawa dalam Tuhan ya. Sehingga kita dalam melakukan itu bisa mantap, bisa teguh gitu ya. Jadi kita belajar supaya kita menyerahkan pada Allah yang berdaulat tadi di Yesaya 46 tadi ya. Jadi harus belajar kita kreatif di sini sebagai konselor ya di sini. Mungkin bahwa mereka misalkan ya kalau mereka susah mengambil keputusan atau bimbang gitu, kadang dengan kertas warna seperti tadi ya gitu. Jadi mereka supaya kita belajar mengekspresikan perasaan mereka dulu gitu ya. Dan mereka nggak mungkin dengan perasaan yang bimbang, sedang kacau dengan kehidupannya, mereka bisa mengambil keputusan dengan tepat gitu ya. Jadi kita dari remaja dan anak-anak sampai dewasa ini bersama. Jadi mereka kadang nggak bingung dalam mengeksekusi istilahnya seperti itu ya. Jadi kadang saya juga bawa kartu emosi gitu kepada mereka, kepada anak-anak gitu ya. Jadi di situ ada marah, ada ceria, ada sedih gitu, atau sedang mungkin sukacita gitu. Mungkin ini nilai-nilai buah roh juga kadang tak tulis gitu. Dan kita nggak tahu waktu mereka ambil sesuatu, gimana kita kan mereka biasanya tertutup. Gimana sih supaya mereka itu membuka gitu, supaya ini tujuannya apa? Supaya pilihan mereka itu teguh gitu ya. Jadi misalkan mereka ngambil kata marah itu sih. Apa perasaanmu kamu kalau menghadapi ini kan kita nggak tahu kartunya ya, gitu ya. Menghadapi sesuatu kamu ingin seperti ini ternyata bukan. Kita tebak terus sampai kita berhasil kan. Misalnya kita ketemu sudah marah, oh, kenapa sih kamu kok tadi hari ini perasaanmu gitu, kok bisa seperti ini? Nah, kita jadi tahu penyebabnya gitu ya, sehingga mereka ketika mau ngambil suatu keputusan, mereka jadi yakin karena oh iya ya, ternyata tadi saya eh, nggak ragu-ragu karena saya ini di sini karena saya dulu pernah mengalami tekanan gitu ya. Jadi mungkin kita supaya masuk membuka perkataan di sini harus kita belajar kreatif di situ ya. Jadi untuk next perkembangan remaja dari teman kelompok saya Pak Yohanes Budi. Ya, Silakan Pak. puji nama Tuhan, Shalom.